dan Gombalis. Selamat datang di dunia ramal gombal. Hawa semakin anget, sumuk, bikin semua yang sejuk berubah berkecamuk. Hiruk pikuk penuh amuk. Awas, akan ada amuk, ampak-ampak yang menakutkan, membawa semesta dalam ancaman mala dan memala. Apa kabar dolarmu, Gombaler dan Gombalis? Masih aman? Rakyat di desa-desa gak perlu dolar katanya. Tapi harga-harga tetap membahana di pasar-pasar tradisional. Apalagi di pasar yang bukan tradisional. Krisis mengancam. Tapi jangan takut. Kita tunggu saja di bulan Suro yang makin dekat. Jika terjadi sesuatu yang aneh di bulan Suro, itulah lonceng, tanda bahaya. Persiapkan dirimu agar tidak lupa diri. Bulan Suro tahun ini memang menjadi acuan semuanya. Semogalah tidak terjadi sesuatu yang menderu, memacu kebu menjadi debu. Tapi hati-hati, engkau tidak boleh sayah memandangi Merapi, karena selalu ada sasmita yang dikirimkan sebelum Suro dan sesudah Suro. Merapi tidak akan menunjukkan api di bulan Suro, karena semua sedang syahdu dalam lelaku. Hari-hari ini Merapi memang selalu mengirim awan panas atau sesekali erupsi kecil. Itulah sesungguhnya panem Bromo bagi bulan Suro. Kata sambutan menjelang datangnya bulan Suro yang wingit. Ingsun akan ajak engkau membaca ulang Merapi di masa-masa silam. Letusan yang sangat diingat dalam catatan sejarah terjadi pada 27 Desember 1822, atau tepatnya pada Jumat Pon 12 Batu Mulut 1750 tahun Jawi. Itu terjadi 3 bulan setelah bulan Suro tahun 1750 tahun Jawi. Amukan Merapi menjadi yang paling ngeri bagi kolonial Belanda saat itu, karena 3 tahun setelahnya pecah Perang Jawa, perang besar yang dimulai pada bulan besar 1752 tahun Jawa atau 20 Juli 1825 Masehi. Perang Jawa yang Gegirisi itu dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Diponegoro.
Ingat engkau semua, sebelum dan sesudah bulan Suro masih ada tanda bahaya dari Merapi. Sebab banyak catatan menulis letusan besar Merapi justru terjadi setelah melewati atau sebelum bulan Suro. Misalnya saja, Ingsun ingatkan kembali letusan yang terjadi antara tanggal 12 sampai 20 April 1772 atau 50 tahun setelah letusan yang menandai Perang Jawa. Konon letusan berlangsung secara maraton sepanjang 120 jam tanpa henti. Dentuman Merapi juga menjangkau wilayah-wilayah yang sangat jauh. Kala itu, berdasarkan catatan sejarah, letusan yang berdekatan dengan akhir Suro itu menjadi letusan mengerikan karena wedus gembel mengembara ke tempat yang sangat jauh. Pemukiman yang berada di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut dikabarkan musnah. Engkau tahu Gombaler dan Gombalis. Tanggal 15 April 1872 itu hari apa? Saat itu 6 hari setelah berakhirnya bulan Suro. 58 tahun kemudian, Merapi kembali beraksi. Tepatnya meletus pada 19 Desember tahun 1930. Lebih dari 1000 orang meninggal dunia, sementara puluhan desa di lereng Merapi hancur. Letusan terbesar di masa kolonial Belanda itu menjadi bagian dari siklus 500 tahun, dan itu terjadi 6 bulan menuju bulan Suro 1831. Berikutnya di era masa kini, tahun 2010, Merapi meledos dengan sangat dahsyat. Ada 386 yang menjadi korban, termasuk juru kunci yang selama ini menjadi penjaga Merapi. Ada yang tahu letusan yang memuncak pada 5 November 2010 itu terjadi 1 bulan menjelang bulan Suro. Benar, menjelang 1 Suro yang jatuh
pada 8 Desember 2010. Merapi memang pemberi wanti-wanti. Amukannya adalah pertanda peristiwa gelegar yang sangar. Siklusnya hampir selalu di seputaran 2 windu. Dan sejak letusan tahun 2010, tahun ini adalah tepat 2 windu Merapi, pamer api dan debu paling menggemuruh. Tapi semogalah sebelum Suro yang tinggal 3 pekan ini tidak terjadi apa-apa. Kemudian selama bulan Suro, api Merapi juga padam, teredam dalam malam-malam sakral bulan Suro yang terkurung gitu spiritual. Jika Merapi tidak erupsi besar sebelum Suro, kemudian aman selama bulan Suro, semua akan selaras, semua akan laras dan selaras. Semoga